Meningkat acara selanjutnya, ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Ki Aceh Muda, pimpinan Pondok Pesantren Fagul Ulum Buai Gali, Bandar Lampung. Kepada beliau kami persilakan. Kalau usia saya masih muda, kenalan dulu kita ya. Maka ada pepatah, tak kenal maka tanyakan PA. Laki-laki sama laki-laki jangan. Nama saya aslinya Muhammad Zapani, cuman julukannya itu yang sering dipanggil orang Ki Aceh Muda. Usia saya baru 22 tahun. 20. Saya kelahiran 2003. Cius ini mah. Enggak bohong. Ini oyeng. Mungkin bisa Pak ya, nggak bisa. Ampun juga. Alhamdulillah saya kelahiran 2003. Masih muda kan? Alhamdulillah. Udah punya istri Bu, jangan garap lebih. Jangan amat ya supaya bisa aja. Baru dia ada di kampung saya kayak. Tahu nama saya kamar mau nggak janda anak muda? Kamamun salat ya. Hampura bah lamun anak sesepuh arane orang disebut koro kita koro kamamun orang ditulis deh. Murah tadi dadakan biasa lah. Enakan dadak-dadakan ini biasanya mah. Yang saya hormati Ustadz wa Ustazah, para kiai, para sesepuh, tokoh agama, wabil khusus panitia penyelenggara Maulid Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, semoga tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mana memberikan kita beribu-ribu nikmat dan beribu-ribu rahmat, yang mana bila kita disuruh menghitung satu nikmat pun tidak akan mampu. Sholawat bertangkaikan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah mana menyampaikan syariahnya sehingga kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Hadirin rahimakumullah. Jam loro berarti jam 3 beres. Gak apa-apa tuh ya. Jangan, kata guru saya ngaji gak boleh lama-lama Bu. Takutnya yang tadinya paham jadi gak paham. Yang pertama. Yang kedua, bisa kemungkinan kalau ngajinya terlalu lama berarti yang ngajinya belum. Berat berarti. Jadi kata guru saya itu yang sedang-sedang saja. Terlalu panjang jangan, terlalu pendek ibu-ibu banyak. Ampun kita lah. Alhamdulillah saya tinggal di Simpang Gali, tadi sempat kesini nyasar dulu soalnya, makanya lama. Sama kori itu Masya Allah dulu itu kori kemana-mana itu nyusuk-nyusuk tuh kemarin ke Subang. Panjang napasnya, makanya ular kanut tuh. Gak ada masalah. Kemana-mana memutar sama dia. Saya pisah di bulan Mulut ini cuma nanti tanggal 21. Beliau di WK, ini saya dirangkai misinya. Jangan cair-cair terus Bu. Saya mah gak butuh amplopnya Kak. Bener demi Allah aja. Isinya. Maka alhamdulillah hari ini kita merayakan Maulid Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terpincut kan siapa coba kan dua begini kan. Wah,
ngerujak pokoknya. Jalan doakan. Jadi alhamdulillah tuh yang namanya cinta mah pasti kita bermakna. Maka awas, selagi kita masih cinta dengan kanjeng Nabi Muhammad, kata kanjeng Nabi Muhammad, kana ma'in fil jannah. Mudah-mudahan yakin pasti bersama Nabi di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal. Saya doain orang sini semoga cepat masuk ke surga. Amin. Syaratnya mati dulu. Mati mah gak mau loh masuk surga, makanya nanti batin. Emang surga bapak sih bapak sih datang. Awas tuh. Kanjeng Nabi Muhammad tuh ajarannya lembut. Nah sekarang yang waktu khusus kita nih, saya ceramah sering tuh di mana-mana. Alhamdulillah. Saya baru belum lama, saya di Bandar Lampung baru 3 tahun. Agak berdiri. Biasa kalau lama-lama suka berdiri tuh. Apa gitu bermoyo tuh? Kayak tiba cilik-cilik. Jadi saya masih bercampur aduk, ngerokok nggak ngerokok, saling sikut, saling tonjok. Coba, kunut nggak kunut, saling tonjok di kita nih sekarang, bener nggak? Ngerokok nggak ngerokok, saling tonjok. Ngapain lu salahin yang ngerokok, tolol? Pengen ngerokok aja. Maka nih makanan udah ada nih, Pak nih yang ngerokok, jangan takut deh. Saya kasih dalilnya. Bayam bagi ba'dal akli antudahina dijarumi sukun au sampurna. Dalam kitab Irsyadul Ikhwan karangan Imam Jampes. Fayam bagi maka siogiane ba'dal akli ing dalam sewisah memangan sira antudahina ingin tah ngerokok sira kabeh. Dijamin sukun kalawan rokok jarum sukun au sampurna atau rokok sampurna pasal pati bid'ah bijen. Batuk tangayan. Ayat pernah saya kedatangan tamu dibawain rokok pasal pati satu set. Kata saya mau nyekek ustaz orang tolong. Aku rasanya merada keras Sundanya karena dari Rangkas tadi ya. Ada yang insya Allah orang sini mah udah saya anggap bukan orang. Apa nih kodolor maksudnya tadi? Insya Allah kalau misalkan main ke PJR ke atas nanti terus ada sekolahan Darul Huda masuk rumah orang dari pondok saya. Kalau mau main mampir ke pondok nih, masyarakat suka kebiasaan. Kita tolong sama Ustaz nggak bawa kopi, nggak bawa rokok. Tahu Ustaz nggak kerja, dikerjain tolong. Nama saya deh, waduh tamu itu kadang tadi aja deh. Datang nggak bawa rokok, nggak bawa. Bukannya membantu, cuma ada kesel dikit. Awas tuh, jadi jangan kita mah. Insya Allah orang yang memuliakan kanjeng Nabi mah dengan merayakan maulid kanjeng Nabi mah menjadikan nanti kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-adabu qabla ilmi atau al-adabu fawqa ilmi. Semua orang tahu tuh dalilnya. Cuman saya sering nih sama anak santri saya sering ngaji gini. Al-adabu fawqa ilmi atau al-adabu qabla ilmi, yang namanya fawqa sama qabla itu kalimat idofat. Kalimat idofat itu dalam ilmu nahwu kalimat yang tidak bisa dipisahkan. Jadi adab dengan ilmu itu nggak bisa Pak dipisahin. Yang ngomong kayak gitu Tuan Syekh Abdul Qadir, siapa yang tidak tahu dengan beliau? Wali yang masyhur beliau itu. Lah ini ngaji nggak pernah, sholat belang betul ngomongin Ustaz gak punya adab tuh Ustaz. Oh, kata gua mengaca. Yang gede beli kaca. Sering dari kita begitu. Sering Ustaz di kampung undang penceramah, dibenturin sama Ustaz di kampung. Hei lu mati mau siapa yang nyolatin? Maka saya mau pernah ngomong, pokoknya salah satu dari kita kalau ada yang ngehina Ustaz matinya steam. Bohol-boholnya bersih semua. Saya ngomong begitu saya. Kenapa? Katanya kayak gitu mah bukan ajaran Nabi. Kata siapa? Orang yang menghinakan kepada ulama, orang yang menghinakan kepada penerus para nabi mah punya. Tapi beda dendamnya Nabi dengan kita. Ketika agama yang agama yang disentil baru Nabi marah. Tapi kalau dirinya mah tidak pernah Nabi. Bahkan Nabi diludahi, ditimpuk pakai batu nggak pernah marah. Tapi kalau agama yang dihina maka di situ Nabi akan marah. Jadi awas tuh, harus bisa membedakan tuh kita tuh. Kita harus bisa membedakan. Nah itu yang harus dikaji tuh. Makanya saya sering ngaji sama anak-anak itu, kalau kamu ngaji itu kalimatnya diperhatikan.
Jangan ikut-ikutan ulama-ulama tasawuf yang kamu belum mampu cara ngomongnya. Ya, gak usah kerja gom, nanti dia makan. Siapa yang mau ngasih elu belum? Jangan senang kayak itu kambing jinik itu begitu. Alah, tuan syekh aja dia gak kerja, gak apa-apa. Alah, tuh wali-wali aja gitu hidupnya. Ais, goblok, mereka dekat dengan Allah. Lah lu ke pengajian di seminggu sekali. Itu kayak bari ngopi doang kayak di sini muka-mukanya dong. Gua kayak tahu lu sumpah kan enggak. Ngerokok aja yang banyak. Bari ngepul itu, bari angin jarang ambil masa mati kampret doang. Mau itu. Oh ya lah, awas tuh. Hati-hati tuh. Jangan. Maka hidup ini saya sering tuh amanah tuh sama yang tokoh-tokoh agama. Jadi gini Pak, hidup itu harus bisa saling menghargai. Mau balik, datung, berceramah datung, disambut-sambut. Ustaz kamu masih ada hilang dibiarin aja. Kasihan, kasihan, jangan. Oh, betul ini kali, nggak boleh seperti itu. Harus saling menghargai. Man akramal ulama, faman akramani kata Rasulullah. Barang siapa orang yang memuliakan kepada ulama, maka sama dengan memuliakan kepada saya. Dan barang siapa yang memuliakan kepada saya, faman akramallah. Barang siapa orang yang memuliakan kepada saya, sama seperti memuliakan Allah. Barang siapa yang memuliakan Allah, kana ma'i fil jannah, bersamaku dalam surga. Amin amin ya rabbal alamin. Maka hidup tuh harus diiringi dengan rasa cinta. Laskar cinta, sebarkanlah benih-benih cinta, musnahkanlah virus-virus benci, virus yang bisa rusakkan jiwa dan busukkan hati. Laskar cinta, ajarkanlah ilmu tentang cinta, karena cinta adalah hakikat dan jalan yang lurus bagi semua umat manusia. Laskar cinta. Imam Nawawi aja ya. Imam Nawawi itu populer. Ya kan, siapa yang gak kenal dengan Imam Nawawi Tanara? Beliau mengarang kitab, beberapa kitab fikih isinya beda-beda Pak. Coba lihat. Beliau mengarang kitab tentang kitab Kasyifatus Sajah, itu rukun sholat ada 17. Beliau karang lagi kitab Sulamun Najat, itu rukun sholat ada 12. Beliau karang lagi kitab-kitab yang lain, itu rukun sholatnya beda-beda. Kenapa coba? Karena Imam Nawawi paham manusia ini gak otaknya sama. Ada yang pinter, ada yang kurang pinter. Garis miring kolon. Ada. Kenapa? Jadi bahasanya, lu hafalnya yang 12, baik silahkan ikuti kitab Sulamun Najat. Lu hafalnya 17, baik silahkan ikuti kitab Kasyifatus Sajah. Lu hafalnya segini, baik ikutin. Tuh, Nabi matu ajarannya ke situ tuh. Dikit-dikit bid'ah. Mau ulit bid'ah, apa bid'ah? Jangan seperti itu kita, jangan seperti itu. Nauzubillahimin. Ya kangamon. Aduh, saya ikutin kayak baik. Nah, cek orang mau disulap jadi pekarismet ya kangamon. Amprai. Oh, kayak baik. Udah dibuka belum? Udah tambahan. Jadi awas tuh. Insyaallah mudah-mudahan kita semua teraku daripada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kita turut senang merayakan Maulid Kanjeng Nabi Muhammad. Insyaallah saya yakin ini ada yang dari kampung sini, mungkin ada yang dari luar kampung sini. Karena cinta mah ikut Maulid Kanjeng Nabi Muhammad. Demi cintaku padamu, ke gurunku ikut denganmu. Ya, apa dia yang kadinya nawa? Oh, aing. Awas tuh. Ada yang di sini muka-muka utang, lagi banyak angsuran, muka-mukanya yang lagi makan tuh. Awas bawa. Yang lagi makan tuh. Enggak ada lagi hidupnya. Pinjem bayar. Ya kan? Gale lobang, gale lobang digale, menggali lobang untuk menutup lobang. Tertutup sudah lobang yang lama, lobang baru terbuka. Gali lobang, tutup lobang, pinjam uang bayar utang.
Awas tuh, awas ya, awas, hati-hati, hati-hati. Kita mah ikut ajaran baginda Nabi Muhammad yang emang ajaran Nabi itu yang emang penuh dengan kasih sayang. Makanya, ini mah dewasa, wadah sanguna. Alhamdulillah Pak, saya di rumah punya anak kecil. Anak saya paling seneng tuh kalau saya pulang gitu ya, mau buka mobil tuh, banyak besek, seneng anak saya Pak. Apalagi ada buah-buahan Pak. Maka saya nggak mau Pak, pulang mulun anak saya nangis, marah saya Pak. Aman juga aman, ulahnya anak yang cerik dia. Bahaya tak? Hati-hati. Jadi harus saling bantu. Belum pernah saya mendengar sampai sekarang ya. Kayaknya dari saya hidup di alam dunia belum pernah mendengar tuh ada orang senang datang ke Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, saya dapat duit 10 juta, ada 5 juta buat Pak Ustaz, 5 juta buat saya. Demi Allah belum pernah Pak Ustaz. Benar nggak Pak Ustaz? Kayak gitu kan? Adanya. Kalau datang ke Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Balik malas itu mukanya. Tolongin saya Pak Ustaz. Aduh lah begitu. Ustaz jadi tolongin, tolong ya. Awas tuh, jangan sampai terjadi. Kita buat yang namanya lingkungan kita itu kuat akan agama. Maka yang harus kita uji itu apa? Yang harus kita didik itu siapa? Generasi muda. Maka alhamdulillah saya punya teman muda-muda semua. Saya paling muda, paling ganteng saya ini. Ngalem dikit gak ada yang ngalem, orang sini gak mau, gue ngalem diri ya. Dengerin syukur, enggak juga mau pulang di amplop. Amplop tiba ya, yang punya yuk ngomong-ngomong, bu, udah kasar ya bu. Panas tuh ya? Panas nggak? Panas ya? Panas. Insya Allah mudah-mudahan menjadikan keringat kita dijadikan saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tahun ini begini meriahnya. Mudah-mudahan tahun besok mah lebih meriah lagi. Mubaliknya ke internasional dari Inggris. Gak ngerti bahasanya. Sekarang begitu, awas tuh, hati-hati. Jangan. Saya sering bangun generasi muda, anak-anaknya tuh masukin ke dalam pondok pesantren. Dikiranya Ustaz tuh nggak punya duit, buka sejadah, kumbila. Bukan duit tuh, masya Allah ada saya menerima. Maka di tempat saya, alhamdulillah, kalau di tempat saya bayaran nggak ada per bulan, nggak ada bayaran per bulannya, nggak ada pendaftarannya pun nggak ada bayaran di tempat saya. Alhamdulillah. Saya minta doanya itu pondok belum ada 2 tahun, pondok baru setahun 9 bulan perkiraan. Nanti bulan Desember pokoknya 2 tahun. Pondok itu berdiri sama seperti umur anak saya. Nah, baik lagi anak kamu jangan lupa tuh. Takut lupa ke mobilin dulu aja nggak apa-apa. Itu pondok saya minta doanya supaya itu pondok pesantren Fathul Ulum bisa langgeng dan supaya bisa. Atau foto dulu, foto yang Ustaz bawa itu foto bawa itu. Jelek-jelek nama santri doang loh. Cuma pamer doang kata saya itu. Udah ada malaikat tuh ya, ngatain dosa ikut-ikutan. Kita sama Islam harus percaya. Katanya rukun iman ada 6. Apa iman itu? Percaya, yang harus kita percayai. 1, iman kepada Allah, ya kan? 2, iman kepada malaikat yang 10. Ini masih sibuk ngomong Muhammadiyah, Muhammadiyah. Coba nama malaikat nggak hafal. Ada tuh di sini tuh orangnya tuh, pakai pensilnya dia miring kembali kuburan. Iya. Masih benerin pensilnya ketahuan. Awas tuh, hati-hati tuh. Awas tuh malaikat tuh. Maka kalau di nada-nada orang tua dulu sering dinadon itu Jibril awe wahyu, Mikail nurunkan hujan, Israfil niup semprongna, Ijrail nyambut nyawana. Tuh orang tua dulu mah hafal tuh. Anak sekarang ya maksud yang begitu dihafalin. Coba. Namun saya masih ingat Pak, alhamdulillah tarusan ini Mas sering tuh dikasih sama dulu kayak dulu. Hari Aqaidul Iman 50 keyakinan, panyahokeun
jalma beriman. Gue yakin terus itu nggak hafal. Makanya gini ya. Rukun salat yang suka debat-debat salat, gak usah jauh-jauh debat salat. Rukun salat hafal nggak? Coba aja kita Muhammadiyah, Wahabi, Hambali, Syafii, suruh rukun salat. Bisa. Rukun salat 17 perkara, hiji niat, dua takbir, tilu ngadat, opat Fatihah, lima ruku, genep tumanina, tujuh i'tidal, dalapan tumanina, salapan sujud, 10 tumanina. Paling gini, kerja ya. Itu padahal mah lagu orang tua dulu itu. Kenapa sekarang udah nggak ada? Padahal mah itu ya, kalau dihafalin cepet bisa. Cuma kita mah sekarang tuh males. Jadi dasar itunya aja dulu tuh. Rukun Islam tuh dipelajari tuh, yang 5 tuh dipecah satu persatunya. Maka saya sering bilang untuk rukun iman yang paling susah kita imani adalah nomor ke-6. Rukun iman kepada takdir baik yang bagus ataupun yang buruknya dari Allah Subhanahu, itu yang paling susah mah. Kalau yang pertama mah iman kepada Allah, yang namanya Islam mah saya yakin 100% iman sama Allah. Tapi yang 6 nih. Jadi sadar kita ini harus sadar. Nabi Muhammad aja deh, Nabi Muhammad tuh yang sudah dijamin masuk ke dalam surga. Bahkan dalam kitab Durratun Nasihin, tahajudnya Nabi Muhammad mah wajib. Coba buka kitab Durratun Nasihin, tahajudnya wajib Nabi Muhammad mah. Cuman khusus bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa di kita nggak diwajibin? Boro-boro tahajud. Maghrib masih di kamar mandi. Isya alasannya lemes, gampang. Isya malah tidak. Subuh gampang, ada ilmu kodok. Ujung-ujungnya mah nggak sholat 5 waktu. Tapi mati mau diislamin tuh orang. Coba lihat deh. Kalau ada yang begitu. Jadi hati-hati, kita ini harus sadar. Maka tadi kalau intinya mah kalau ini jam 3 mau asal aja, kalau lewat sejam mah biasanya lembur. Kalau lembur jamnya jam hidup hitungannya itu. Per 5 menit biasanya nambahnya. Jangan Bu, kalau saya beresin semua nanti nggak penasaran jadi undang lagi gua. Nah ini trik penceramah di sini. Maka dari beresin semua udah sepotong. Sebenarnya nggak enak sepotong ya kan? Iya nggak? Tuntas tuh nggak enak sebenarnya mah. Enak mah tuntasin, makanya intinya mah saya mah hanya titip pesan dari dalam kitab Bet Alfiyah tersebut. Para fakir kita punya cita-cita yang tinggi, ingin diaku umat oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi tujuannya harus bagus. Tujuannya harus bagus supaya sinkron cita-cita kita dengan tujuan kita. Paling utama hati kita kasrohkan. Apabila hati kita sudah kasroh, cita-cita kita sudah tinggi, tujuan kita sudah lurus, insya Allah dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya doain semua di sini semoga kita bisa masuk ke dalam surga Allah dalam panji bendera Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Jangan menulis di atas meja, jangan menulis di atas kaca, menulislah di atas meja. Jangan menangis karena cinta, menangislah karena dosa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.